kita akan bersama-sama melihat kedalaman hati kita. Saya akan membagikan beberapa slide. Baik Bapak Ibu, rekoleksi pada sore hari ini saya mengambil tema berakar semakin kuat di dalam Kristus. Kenapa tema ini saya ambil? Karena Kristus menjadi pusat kita. Kita tidak bisa jauh dari Kristus. Maka akar yang kuat adalah Kristus. Seharusnya manusia mampu hidup benar. Wah, ini saya main basket tetapi bolanya tidak bisa masuk terus. Ada apa dengan bola yang saya lemparkan tidak bisa masuk? Padahal seharusnya bisa. Kita jawab. Bapak Ibu pernah main basket? Bisa memasukkan? Kalau memasukkan bahagia atau sedih? Bahagia. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Lalu dosa-dosa kita itu apa? Jangan memikirkan dosa yang besar. Saya merampok, saya mencuri, tetapi dosa kita setiap hari yang kita laksanakan, kita lakukan itu apa? Kenapa orang menjadi hamba dosa kalau kita berbuat dosa terus? Kenapa? Karena dosa hamba itu kan mengikuti tuannya. Nah, tuan kita itu dosa itu. Kalau kita mengikuti setiap hari kita marah, setiap hari kita mengumpat, nah kita akan mengikuti itu terus. Maka kita menjadi hamba dosa. Apa saja sih yang dosa yang sering kita lakukan? Kemarahan. Siapa Bapak Ibu yang tidak marah? Tidak pernah marah dalam sehari itu? Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Kadang kita merasa saya enggak marah, padahal sedikit saja pada anak kita atau pada suami kita tercinta, istri kita tercinta, pacar kita, kakak kita, adik kita marah. Kadang saya pun marah itu Bu Erni kalau di sekolah itu. Kadang saya WA, Bapak Ibu guru mana administrasinya? Nanti guru-guru, suster marah. Padahal saya tidak merasa marah. Tetapi Bapak Ibu guru, suster marah. Karena kita enggak mengumpulkan administrasi. Mungkin di rumah tanpa kita sadari, kita juga seperti itu di dalam keluarga kita saja. Tidak usah kita melihat tetangga, tetapi dalam keluarga kita. Mungkin istrinya, Pak kenapa pulangnya sore-sore sekali? Kenapa Ibu marah? Saya enggak marah, saya pantas menanyakan. Padahal itu kita sudah marah. Ya. Seperti itu. Kemarahan itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Walaupun marah kecil-kecil. Kecil saja itu sudah marah. Kenapa belum mandi? Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak ini? Itu hal kecil tetapi itu kalau setiap detik kita lakukan maka menjadi kesalahan yang besar. Cemburu. Bapak Ibu pernah cemburu? Pernah cemburu? Pernah ya. Kata orang cemburu itu tandanya cinta. Benar? Ya, kita lihat porsinya.
Kalau porsinya setiap hari cemburu, istrinya pakai parfum, mau kemana Bu? Suaminya berdandan dengan pakaian yang rapi, Pak mau kemana? Janjian sama siapa di luar? Atau hal-hal yang lain yang membuat kita itu menaruh curiga. Cemburu itu kan ada sedikit curiga. Kenapa? Apalagi kan kalau suami istri ya Bu, karena saya nggak punya suami jadi saya tidak pernah merasa cemburu ya. Tetapi mungkin saya cemburu dengan Suster Martina, dengan Suster Monik, cemburu dalam hal yang lainnya. Ya, aduh, Suster Martina itu setiap hari dia urgent dikenal orang kemana-mana. Saya ini tidak bisa ngurjun, tidak bisa nyanyi, apa yang sempat belikan. Hal-hal sedikit, ya cemburu itu tidak hanya suami istri, tapi kadang saya dengan Suster Martina, dengan Suster Monik, itu ada rasa cemburu, seperti itu. Apakah itu dosa? Dosa. Karena membuat orang kan tidak nyaman. Iri hati. Mohon maaf bapak-bapak, ini gambarnya hanya bapak-bapak karena saya cari gambar yang ibu-ibu, yang wanita itu susah. Tetapi ini menggambarkan manusia. Ya, jangan dipandang, kenapa ini bapak-bapak yang dipakai, apakah bapak-bapak selalu salah besar? Enggak, karena saya cari perempuan itu, wanita itu susah gambarnya. Ya. Iri hati. Siapa tidak pernah iri hati? Pernah. Saya juga pernah. Jangan dipandang saya suster tidak pernah iri hati. Pernah. Banyak hal yang membuat kita bisa iri hati. Tetangga sebelah beli mobil Ferrari. Minta ganti, Pak, ayo kita ganti yang lebih mahal. Kita beli pesawat. Pak, kenapa mereka bisa begini, kita enggak bisa? Pak, mengapa mereka bisa begini, kita enggak bisa? Sama. Saya kenapa guru-guru saya bisa begini, saya tidak bisa ya. Guru saya tuh kalau mengajar tuh baik, bagus-bagus, kenapa saya tidak bisa? Iri. Ya, kenapa guru saya dapat hadiah, saya tidak bisa, tidak diberi. Seperti itu. Hal-hal kecil yang akan kita pupuk terus-menerus maka akan menjadi gunung es dalam hidup kita. Mencairnya kapan gunung es itu? Nanti dalam pengakuan. Kesombongan, sombong. Coba paroki ini kalau tidak ada saya, apakah maju seperti ini? Coba kalau tidak ada saya, apakah lingkungan saya akan maju? Coba sombong, ya tanpa kita sadari kita sombong. Coba kalau tidak ada saya. Anak-anak, nilai saya 10. Siapa yang bisa lebih dari saya? Enggak ada kan? Biasanya anak-anak di sekolah saya itu mengatakan, Suster nilai saya 9 loh. Tuh teman-teman itu 4, 5, mereka bangga. Tetapi ada sedikit yang, kalau itu dipupuk terus maka itu akan menjadi sombong. Hidup kita seperti itu. Ini hal-hal kecil yang ada di dalam hidup kita. Kesombongan, kemalasan, malas. Hari Minggu hujan deras, gak usah misa. Tuhan tahu, hujan deras Tuhan saya gak punya payung, mohon maaf. Malas, bangun pagi, malas. Ya, kadang saya kalau misa harian saya ketuke. Harus berangkat jam 5 karena misanya setengah 6. Biar kalau saya misa jam 6 saya kesiangan datang ke sekolah, maka saya jam 5. Kadang saya malas, besok misa berangkat jam 5, saya harusnya masih enak peluk guling, peluk bantal, tapi saya harus berangkat jam 5. Kadang kemalasan itu muncul. Kadang di rumah Bapak Ibu juga malas, mau bangun pagi masak, nanti ada warung kok, beli aja. Nanti ada ini. Tuhan juga tahu. Seperti ini ada rekoleksi. Nanti aja pengakuan buat apa? Rekoleksi dan lain sebagainya.
rasa malas dalam diri kita. Serakah itu yang bagaimana ya Bapak Ibu ya? Coba Pak, contohnya apa Pak serakah Pak? Serakah ya, menginginkan lebih dari apa yang kita butuhkan. Contohnya menginginkan apa yang lebih dari yang kita butuhkan. Kita sebetulnya hanya butuh satu kulkas di rumah. Tetapi tadi itu iri melihat tetangganya punya kulkas 10. Nah, kita pengennya jangan sampai kalah. Serakah. Kita diberi lauk 1, mintanya 2. Sama Tuhan sudah Tuhan saya beri rezeki, saya mau beli mobil. Sudah Tuhan beri nih 1, ternyata Tuhan beri saya mobil. Saya doa lagi siapa tahu saya bisa beli pesawat jet pribadi. Nah, hal-hal itu serakah yang kecil-kecil di dalam rumah kita tanpa kita sadari ada. Sudah punya HP 1, pengen sekarang ada iPhone yang 14 juta. Saya beli. Semakin sesuatu yang kita inginkan terus menerus kita kita inginkan lalu kita dapat, kita berusaha, maka kita akan terus menerus menginginkan karena kadang kita lupa, Tuhan memberi kemudahan, saya bisa ini. Tapi kadang kita lupa bahwa itu semakin lama semakin akan membuat kita lebih terperosok di dalam dosa. Nah ini saya tidak tahu ini, nafsu seks. Ya, kalau gambarnya itu bapak-bapak lihat di cermin itu seorang wanita. Ya, saya sendiri contohnya. Kita melihat rumput tetangga itu kok lebih hijau ya. Tapi kita tidak mau melihat yang ada di rumah kita. Kita selalu melihatnya ke sana. Itu kenapa istri tetangga itu bisa cantik seperti itu, bisa seperti itu. Nanti kenapa suaminya ibu itu bisa gagah, bisa rapi, kenapa suamiku itu? Dan nafsu-nafsu yang lain. Nah, itu tanpa kita sadari ada di dalam diri kita. Itu tadi yang ada di dalam diri kita. Kemalasan, kesombongan, serakah, apalagi Ibu? Iri hati, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Itulah yang ada di dalam diri kita. Ada Ibu? Ibu boleh mentertawakan diri sendiri. Oh, ternyata itu ada di dalam diri saya. Maka dicatat ya Ibu di dalam hati, nanti diakukan ke pengakuan. Jangan ada yang dikurangi. Yang ini tadi ya. Kematian adalah upah dari dosa. Manusia, Tuhan dan dosa. Manusia, semua manusia berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Kematian adalah upah dari dosa, betul? Apanya yang mati? Hati nurani, jiwa kita, suara hati kita. Bukan kita yang mati lalu dikubur, tetapi yang mati adalah suara hati kita. Karena sudah tadi, kesalahan yang segunung es tadi. Maka hati kita, suara hati kita mati karena selalu tadi. Marah sedikit saja, pengennya mengumpat. Ya, mengumpat, sedikit-sedikit mengumpat, lalu kemalasan dan lain sebagainya. Maka kalau itu lama-lama kita pelihara, maka hati nurani, suara hati kita mati. Karena kita tidak bisa lagi melihat sesuatu yang dibalik semuanya itu.
Yesus adalah jalan. Kita teruskan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang tadi adalah Yesus adalah jalan. Jalan apa? Keselamatan kita. Maka jalan menuju surga, menuju hidup kekal itu sempit. Semakin sempit. Kalau jalan menuju dosa itu jalan tol, lebar. Ya. Karena enak. Dosa itu kan enak, nikmat kan Ibu ya. Ibu serakah kan nikmat ya. Ibu malas nikmat ya. Nah, itulah maka jalannya semakin lebar, ke sana semakin lebar. Tetapi kalau mengikuti Kristus itu banyak duri, banyak salib di sana. Maka beranikah kita menuju jalan Yesus? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tadi saya mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Lalu saya ada di mana? Ketika saya tahu Yesus adalah jalan keselamatanku untuk menuju ke surga, hidup kekal, bahagia bersama Bapa di surga. Lalu bagaimana responku menerima itu? Apakah saya tetap ada pada manusia saya yang selalu berdosa, pemberontak, kita terpecah-pecah hidup kita? Ataukah saya bersama Kristus menuju ke Tuhan? Di sana ada hidup damai, penuh pengampunan, hidup kekal, hidup berkelimpahan. Bukan berkelimpahan harta ya Ibu Bapak, tetapi berkelimpahan rahmat. Karena kita ikut Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita mau memilih, saya mau berada di mana? Di luar Kristus atau di dalam Kristus? Nah, ini tadi. Sama seperti tadi, saya ada di mana? Ketika saya menerima penyelamatan, saya ada di mana? Saya mau berdiri di mana? Apakah saya mau menerima Kristus sungguh-sungguh di dalam hidup kita? Ataukah saya dengan manusia lama saya? Orang-orang Kristen terlibat dalam perbuatan dosa, benar? Benar ya? Benar nggak Ibu? Kita terlibat dalam dosa kan ya? Benar, tadi yang awal tadi kan Bapak Ibu semua sudah senyum-senyum tuh. Ada kemarahan, ada ini kan semua senyum-senyum tadi itu. Saya percaya itu Bapak senyum dan mentertawakan diri sendiri, bukan mentertawakan saya kan ya? Iya. Tanpa berakar di dalam Kristus, kekristenan kita hambar dan lemah. Bagaimana agar kita tetap berakar pada Kristus? Perayaan Eka, Risti, berdoa setiap hari, membaca kitab suci, kesempatan bulan ini masa Prapaskah, siapa yang rajin mengikuti di KBG masing-masing, sharing pengalaman kitab suci. Siapa yang rajin Ibu? Jangan malu-malu, coba tunjuk jari. Tidak ada ini. Tidak ada. Ada ya, berarti itu tiket ke surga Bu. Disimpan Ibu ya. Yang rajin APP, yang rajin ke gereja, itu tiket ke surga. Tolong disimpan. Nanti sampai sana, Santo Petrus saya sudah punya tiket lo ya. Saya rajin ikut APP, rajin ikut doa lingkungan,
Nah, ditulis nanti nama Ibu sama Santo Petrus, Bu Anggi, Bu Erna, dan lain sebagainya. Karena saya tidak hafal nama Bapak Ibu semuanya. Aku berdoa, ini kata Santo Paulus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, kemuliaan menguatkan dan meneguhkanmu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sudah jelas, semakin jelas kemana arah kita. Kalau kita jauh dari Kristus, ya hidup kita akan semakin gelap, kelabu, gelap. Karena kita semakin jauh, tidak berakar pada Kristus, berakar pada pohon ringin, berakar pada sesuatu yang bertentangan dengan Kristus. Nah, aku berdoa, ini ajaran Santo Paulus terus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Betapa panjangnya kasih Kristus itu tidak bisa diukur pakai meteran. Betapa dalamnya juga tidak bisa diukur. Betapa lebarnya kasih Kristus kepada kita. Setiap hari kita jatuh dalam dosa, tetapi Kristus selalu mengampuni. Bapak Ibu sadar bahwa setiap hari Kristus itu mengampuni Bapak Ibu? Ya. Tetapi kita yang tidak mau tahu, tidak mau merasakan, ya itu tadi. Hal-hal kecil, dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap hari, maka akan, itulah yang tadi saya katakan, suara hati kita, kematian itu adalah akibat dosa. Suara hati kita yang mati tadi, kita tidak bisa merasakan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, tadi sedikit untuk menghantar kita akan menerima sakramen pengakuan dosa. Semoga sore hari ini kita bisa membuka hati kita lebar-lebar. Kita bisa menuliskan dalam hati kita apa yang akan kita lakukan. Ya, jangan hanya Romo saya tuh sukanya marah-marah, tapi marahnya apa? Oh Romo, saya ngambil uang di dompet suami saya. Oh Romo, saya kenapa ya? Saya kurang setia kepada keluarga saya. Romo, kenapa saya suka melihat rumput tetangga yang lebih hijau? Kenapa saya tidak berani melihat rumput yang ada di dalam keluarga saya? Nah Bapak Ibu, marilah kita akan persiapkan hati kita untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Kita akan hening sambil menunggu para romo nanti masuk ke kamar-kamar pengakuan. Kalau kita berbicara dengan sebelah-sebelah, maka nanti hati kita yang sekarang mulai terbuka tertutup lagi. Kalau kami, para romo, para suster, kalau mau pengakuan tuh hening. Tidak berbicara dengan sebelah. Tadi mencatat di dalam hati kita apa saja yang selama ini kita lakukan. Apa saja yang selama ini menyakiti Tuhan. Apa saja yang selama ini saya lakukan dan menyakiti orang-orang yang saya temui. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima
sakramen pengampunan. Dan semoga setelah kita keluar dari kamar pengakuan, hati kita bersih, suci. Maka yang tadi itu jangan diulangi, keluar dari kamar pengakuan, bisiki temannya. Nah, sudah dosa kan, mau masuk lagi. Tentunya kita tidak bisa terlepas dari dosa, tetapi kita berusaha berakar dalam Kristus tadi. Bagaimana agar kita semakin kuat dalam perjalanan hidup kita. Saya juga selalu seperti itu. Bagaimana saya bisa berakar dalam Kristus agar saya semakin kuat dalam perjalanan hidup saya. Yang banyak tantangan, yang banyak lubang-lubang di depan kita semuanya. Kita berjalan itu, di sini dosa menemani kita. Tinggal kita mau menggandeng dengan erat atau melepaskan, tetapi mengarahkan hati pada Tuhan. Dosa itu lebih nikmat daripada yang tadi, jalan keselamatan tadi. Karena dosa jalannya gampang, tetapi menuju Kristus jalannya susah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Marilah kita memeriksa batin kita agar kita siap dalam menerima sakramen pengampunan. Terima kasih.